Iya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal jangan korupsi. Sudah sejak awal. Bagi mereka yang bersalah, ya KPK harus bergerak. Kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan. Kami mengingatkan kepada pihak-pihak agar tidak beropini dengan hanya berdasarkan persepsi maupun asumsi yang keliru ataupun sengaja dibangunnya. Ujaran kontraproduktif seperti ini hanya akan memicu kesalahpahaman masyarakat dan membuat gaduh proses penegakan hukum yang telah taat asas ini. Perlu juga kami tegaskan bahwa penanganan perkara oleh KPK tentu tidak pandang bulu dan tidak terkait karena latar belakang sosial politik pelaku. Aku kudu ngomong apa ya? Ya, tanggapannya gimana Pak? Terkait laporan KPK. Aku kudu ngomong apa? Pengadilan sebelumnya terkait dengan hal tersebut itu kan tidak ada persoalan, tetapi ini karena menjelang tahun politik, lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai ya isu-isu politik. Buat sikap PD Perjuangan sejak awal di dalam piagam perjuangan kami mendukung ya proses penegakan hukum. Ke depan nanti di dalam kontestasi elektoral itu tidak ada lagi kampanye hitam mengenai masalah-masalah ini. Saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, itu uang rakyat. Terungkap harta kekayaan Gibran, putra Jokowi. Fantastis di usia 34 tahun. Kini dilaporkan ke KPK. Terungkap harta kekayaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Seperti diberitakan, putra sulung Jokowi tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi kolusi, nepotisme atau KKN. Saat ini harta kekayaan putra Presiden Joko Widodo ini mencapai 21,1 miliar rupiah. Gibran Rakabuming Raka dilaporkan Ubedillah Badrun ke KPK pada Senin 10 Januari 2022. Ubedillah Badrun merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98. Selain menyebut nama Gibran Rakabuming Raka, adik bungsunya Kaisang Pangarep juga ikut dilaporkan Ubedillah Badrun ke KPK. Ubedillah Badrun melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Juga dugaan KKN dalam relasi bisnis mereka dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Laporan berawal pada 2015 saat perusahaan besar berinisial PTSM ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan. Perusahaan itu, kata Ubedillah Badrun, sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup senilai 7,9 triliun rupiah. Namun Februari 2019, Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan 78 miliar rupiah. Di mana saat itu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep diduga bergabung dengan PTSM. Laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Demikian kata Ubedillah Badrun dijumpai awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin, dilansir Tribun News. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM. Demikian lanjutnya. Ubedillah Badrun bilang keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep bisa dibuktikan karena ada suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Ubedillah Badrun juga meminta agar KPK memanggil Presiden Jokowi untuk menjelaskan keterkaitan dua putranya dalam dugaan KKN. Harta kekayaan Gibran Rakabuming. Di usianya yang masih 34 tahun, Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 21,1 miliar rupiah. Gibran Rakabuming Raka melaporkan harta kekayaan pada 2020 lalu saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dalam Pilkada serentak.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Gibran memiliki 5 bidang tanah dan bangunan. 3 diantaranya berada di kota Solo, sementara 2 lainnya di Sragen. Untuk kendaraan bermotor, Gibran Rakabuming Raka memiliki 5 mobil dan 3 motor. Suami dari Selvi Ananda ini tercatat memiliki utang sebesar Rp895.586.004. Dikutip dari laman elektronik LHKPN, berikut daftar harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka. Tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi per 300 meter persegi di Kota Surakarta hasil sendiri Rp6 miliar. Tanah dan bangunan seluas 2000 meter persegi per 2000 meter persegi di Sragen hasil sendiri Rp2.600.000.000. Tanah dan bangunan seluas 112 meter persegi per 112 meter persegi di Kota Surakarta hasil sendiri Rp1.500.000.000. Tentang pelapor buktikan kasusnya ke KPK, Gibran, kalau salah, tangkap saya sekarang. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan tegas meminta agar dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun membuktikan kasus yang menimpanya hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Seperti diketahui, Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK dengan dugaan tindak korupsi pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan sebuah grup bisnis. Tak tanggung-tanggung, Gibran mengaku siap ditangkap sekarang juga jika memang terbukti bersalah. Gibran mengaku sudah meng-cross-check masalah ini kepada adiknya Kaisang Pangarep. Dibuktikan saja, silakan saja dilaporkan asal bisa membuktikan. Wes tak cross-check ke Kaisang, laporannya wes masuk loh. Dibuktikan saja, demikian tandasnya. Seperti diketahui, Gibran bersama Kaisang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Keduanya dilaporkan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Kedua kakak beradik ini disebut telah menerima kucuran dana dari petinggi perusahaan PTSM yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan 2015 lalu. PTSM menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp7,9 triliun. Namun oleh Mahkamah Agung atau MA hanya dikabulkan Rp79 miliar. Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep usai meracik martabak dan pisang nugget di gerai Markobar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat Minggu 11 Maret silam. Gibran angkat bicara. Atas pelaporan ini, Gibran pun telah angkat bicara. Wali Kota Solo itu mengaku tak tahu menahu perihal dugaan korupsi yang disangkakan kepadanya dan Kaisang. Korupsi apa? Pembakaran hutan? Nanti takon Kaisang wae atau tanya Kaisang saja. Iya, silakan dilaporkan saja, kalau salah ya kami siap. Demikian kata Gibran. Gibran mengaku belum menerima informasi terkait pelaporan dirinya ke KPK. Namun demikian, ia mengaku siap jika diperiksa dan dipanggil KPK mengenai laporan tersebut. Belum ada pemberitahuan, ia dicek saja, kalau ada yang salah silahkan dipanggil. Salahnya apa ya, dibuktikan. Demikian kata putra sulung Jokowi itu. KPK beri tanggapan. KPK pun membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan itu dan akan ditindaklanjuti. Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima benar hari ini telah diterima bagian perseratan KPK. Demikian ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Ali mengatakan pihaknya akan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan yang diduga menyeret nama Gibran dan Kaisang tersebut. Verifikasi itu, kata dia, untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau kemudian diarsipkan. Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Demikian kata Ali.